Shalom dan selamat bertemu kembali. Tentunya kita sudah menikmati suatu pengalaman yang luar biasa sepanjang hidup kita sampai pada hari ini. Pada hari ini, pelajaran yang akan saya sampaikan adalah suatu pengalaman atau bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa atau kuasa dan janji Tuhan yang luar biasa yang telah Dia lakukan ke atas umat-umatnya di masa yang lampau. Dan tentunya pengalaman yang sama juga akan kita sama-sama nikmati pada hari ini. Baik, sebelum kita teruskan, saya menjemput untuk kita sama-sama mengundang kuasa Roh Kudus dari sorga untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan sekali lagi, Engkau yang luar biasa, di mana Engkau memberikan kami suatu pengalaman yang begitu indah sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, biarlah melalui pengalaman daripada umat-umat Tuhan di masa yang lampau, merupakan juga suatu pengalaman yang luar biasa yang akan kami nikmati sementara kami hidup pada zaman akhir ini. Ya Tuhan, bersama dengan kami sepanjang baktian yang indah ini. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mohon semua ini. Amin. Untuk kali ini, saya coba untuk membawa kita di dalam buku Keluaran pasal yang pertama. Dan buku Keluaran ini kalau kita lihat, dia berkisar atau bermula daripada catatan keturunan daripada Yakub, yang mana seterusnya keturunan Yakub ini akan disebut sebagai bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang pertama, di ayatnya yang ke-7, satu kenyataan yang sangat menarik, di mana dikatakan seperti ini, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ini merupakan satu pengalaman dan satu perkara yang sangat luar biasa yang Tuhan telah lakukan ke atas umat-umatnya pada waktu itu. Kalau kita lihat dalam Keluaran pertama di ayat yang ke-5, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah berada di Mesir. Bayangkan saudara, pada waktu Yakub bersama dengan keturunannya pergi ke Mesir, mereka hanya berjumlah lebih kurang 70 orang sahaja. Tetapi apabila masa berjalan begitu lama, yaitu lebih kurang 400 tahun berlalu, kita lihat mereka yang pada mulanya dalam satu jumlah yang sangat kecil, yang dikatakan hanya 70 orang, tetapi sekarang mereka yang dikatakan jumlahnya sudah berlipat ganda ketika mereka berada di Mesir. Nah, inilah satu daripada kuasa Tuhan yang luar biasa, satu janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah lakukan kepada umat-umatnya pada waktu itu. Sehingga kita lihat ayat tadi, yaitu dalam Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-7 mengatakan bahwa jumlah mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Dan kita lihat apa yang berlaku selepas itu. Apabila kita lihat di ayat yang ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dan ayat ke-9 mengatakan, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita.
kita boleh bayangkan saudara, bagaimana satu keluarga yang dikatakan hanya 70 orang yang telah berpindah ke Mesir. Kemudian selepas lebih kurang 400 tahun, jumlah mereka kini bertambah banyak, bahkan jumlah mereka melebihi daripada seluruh rakyat di Mesir. Jadi inilah satu pengalaman yang sangat luar biasa yang Tuhan telah lakukan kepada umat ini. Dan tentunya kita tahu bahwa ini merupakan satu janji Tuhan yang telah Dia berikan sejak daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita lihat akibat daripada itu, maka raja ini telah bertindak dengan begitu kejam ke atas satu umat yang ditakuti ini, di mana raja telah membuat keputusan untuk membuat penindasan yang lebih keras terhadap bangsa ini. Tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku seterusnya dalam buku Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nah, inilah yang telah berlaku atas bangsa ini. Walaupun mereka semakin ditindas dengan keras, dengan kejam oleh Raja Firaun dan para pegawainya, tetapi nampaknya Tuhan telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa ke atas bangsa ini, sehingga bangsa mereka semakin bertambah banyak. Dan tentu ini juga bertambahlah ketakutan yang berlaku ke atas Firaun ataupun juga seluruh rakyat di Mesir pada waktu itu. Dan kita lihat apalagi tindakan yang dilakukan oleh Firaun untuk sekurang-kurangnya coba untuk membuatkan bangsa ini supaya tidak bertambah banyak. Kita lihat di dalam buku Keluaran pasal yang pertama dan ayatnya yang ke-17 mengatakan seperti ini. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di ayat yang lebih awal, kita lihat Raja Firaun mengatakan seperti ini. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra, dan yang lain bernama Pua, katanya. Ayatnya 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi inilah di antara cara Raja Firaun mau coba untuk memusnahkan bangsa ini ataupun sekurang-kurangnya supaya bangsa ini menjadi ataupun tidak akan bertambah banyak. Tetapi kita lihat apalagi ayat seterusnya. Ayat 20 mengatakan, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Inilah satu pengalaman yang cukup luar biasa yang Tuhan telah lakukan atas bangsa Israel ini. Semakin ditindas, tetapi semakin pula bertambah banyak bangsa ini. Dan walaupun kita lihat pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Firaun telah memberikan arahan kepada bidan-bidan yang dipertanggungjawabkan itu, tetapi kita lihat Tuhan masih campur tangan di sana, sehingga bidan-bidan itu takut akan Allah dan mereka tidak melakukan seperti apa yang diarahkan oleh raja, yaitu untuk membunuh setiap anak lelaki yang lahir daripada orang Israel ataupun dikatakan sini sebagai orang Ibrani. Bahkan dikatakan ayat 19, Keluaran 1 ayat 19 mengatakan, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, jika perempuan Ibrani sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat
sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Inilah di antara alasan yang telah diberikan oleh bidan-bidan yang ditugaskan ini. Dan kita lihat seterusnya ayat yang ke-21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Inilah berkat yang istimewa juga Tuhan terberikan pada para bidan yang telah dipertanggungjawabkan ini. Ya saudara, kalau kita coba lihat daripada situasi ini merupakan satu perkara yang mungkin tidak dapat kita pikirkan melalui pemikiran kita manusia yang berdosa ini. Bagaimana satu bangsa yang nampaknya sangat kecil, tetapi dengan berkat Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, dengan janjinya kepada nenek moyang mereka sejak daripada Abraham, Ishak dan Yakub, membuatkan bangsa itu menjadi satu bangsa yang sangat besar di Mesir, sehingga seluruh Mesir, bahkan Raja Firaun sendiri menjadi ketakutan akibat daripada apa yang berlaku ini. Dan inilah yang kita lihat terjadi. Dan kalau kita coba hayati daripada apa yang berlaku ini, di mana Tuhan sudah memberikan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan apabila sampai pada waktunya, maka Tuhan telah menggenapi janjinya yang luar biasa itu. Pada hari ini, sementara kita melalui kehidupan kita di dunia yang penuh dengan masalah ini, yang penuh dengan berbagai-bagai cebaran ini, maka kita juga telah diberikan janji oleh Tuhan. Satu janji yang istimewa, satu janji yang luar biasa. Dan pastinya janji itu juga Tuhan akan genapi apabila tiba masanya. Untuk itu, mari kita sama-sama lihat apakah yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama dan sampai ayat yang kedua. Apakah janji Tuhan ataupun apakah janji Yesus sendiri kepada kita semua pada hari ini? Yesus mengatakan seperti ini. Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya saudara, inilah satu janji istimewa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di mana pastinya janji yang luar biasa ini Tuhan akan tunaikan apabila tiba masanya nanti. Dan sementara kita lalui hidup kita yang penuh dengan liku-liku ini, biarlah janji ini memberikan satu kekuatan, memberikan pengharapan kepada kita, di mana pada akhirnya kita juga sama-sama menikmati janji Tuhan yang luar biasa ini, kuasa Tuhan yang luar biasa ini, sama seperti yang dialami oleh umat-umat Israel pada zaman yang lampau, khususnya kalau kita lihat apa yang berlaku dalam buku Keluaran pasal yang pertama. Dengan itu, biarlah pelajaran ini sedikit sebanyak memberikan satu kekuatan dan dorongan kepada kita untuk terus kuat dalam menghadapi segala cebaran yang ada di dunia yang berdosa ini. Sebelum kita tutup, mari saya jemput kita untuk sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu, janji dan kuasa-Mu yang begitu luar biasa. Ya Tuhan, seperti mana yang Engkau sudah genapi pada umat-umat-Mu di masa yang lampau. Dan ya Tuhan, pastinya janji ini juga Engkau akan genapi pada zaman kami pada hari ini. Di mana ya Bapa, Engkau telah berjanji suatu hari nanti Engkau akan membawa kami di tempat di mana Engkau berada. Ya Tuhan, biarlah janji ini seterusnya memberikan pengharapan, kekuatan kepada kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mohon semua ini. Amin.